kita sudah bertemu dengan Bapak Surya Jaya Purnama ya, salah satu anggota DPR RI Pak ya. Ya siap. Jadi sedikit saya langsung wawancara dengan beliau ini terkait dengan Majelis Adat Sasak. Jadi yang mungkin pertanyaan terbesar bagi publik ini, gimana sih membangun peradaban Sasak yang saat ini sepertinya tergerus oleh waktu. Caranya bagaimana di depannya? Ya, jadi peradaban di daerah-daerah di Indonesia secara keseluruhan memang boleh dikatakan banyak terpengaruh oleh berbagai perkembangan. Salah satunya adalah budaya Sasak. Oleh karena itu, Majelis Adat Sasak sebagai salah satu organisasi, sebagai wadah bagi para sesepuh dan aktivis kebudayaan, aktivis berbagai hal yang terkait dengan kesasakan sudah berupaya untuk bagaimana mempertahankan dan meningkatkan eksistensi dan jati diri Sasak sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Kita tahu bahwa Sasak ini memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Mulai dari nama pulaunya sendiri, Pulau Lombok. Lombok itu artinya lurus. Jadi bukan Lombok dalam bahasa Indonesia yang berarti cabai, tapi Lombok dalam bahasa Sasak itu artinya lurus. Lurus ini hanif, orang yang lempeng, gitu. Tidak melenceng ke kiri dan melenceng ke kanan, betul-betul lurus. Nah, ini yang salah satu menjadi karakter bangsa Sasak. Demikian juga yang lain-lain. Ya, ada istilah dalam Sasak ini budaya betakah peteken game betatah adat. Jadi di dalam bangsa Sasak ini budaya itu beteken, berpondasi, bertiang agama, dan betakah ada takarannya, ada premnya, itu agama prem. Jadi budaya Sasak itu pondasinya adalah agama, premnya adalah agama, dan agama itu betatah. Betatah ini semacam ukiran, penghias. Jadi agama itu dihiasi oleh budaya. Nah, ini yang ingin kita pertahankan. Mudah-mudahan dengan mempertahankan jati diri bangsa Sasak dengan segala macam budayanya, baik itu budaya sosial, kemudian budaya berkesenian seperti gendang belik, perisian, dan yang lain-lain, itu menjadi salah satu kontribusi bangsa Sasak terhadap peradaban di Indonesia maupun peradaban di dunia. Siap. Jadi peradaban Sasak ini betul-betul besar sebenarnya. Ya. Nah, kunci besarnya sebenarnya apa? Harapan apa kepada teman-teman adat Sasak ini dari waktu? Ya, kunci untuk membangun dan membangkitkan kembali peradaban Sasak yang memiliki nilai sangat nilai itu pertama adalah kesadaran akan jati diri kita yang memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Kemudian yang kedua adalah adanya persatuan, ya, saling keterikatan antara yang satu dengan yang lain dengan melupakan berbagai perbedaan-perbedaan yang lain. Karena kita yakin betapapun kita ada perbedaan di internal suku bangsa Sasak, jauh lebih banyak persamaan. Sehingga kita berharap ada persatuan. Yang berikutnya adalah kontribusi. Ya, bagaimana setiap orang yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi bagaimana membangun dan mempertahankan jati diri bangsa Sasak yang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Jadi ada 3 kata kuncinya: kesadaran, persatuan, dan kontribusi. Kesadaran, persatuan, dan kontribusi. Ya, siap. Terima kasih nih Bapak Surya Jaya Purnama. Terima kasih. Suryadi, ya. Bapak Suryadi Jaya Purnama ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama Bapak Lalu Bayu Windia, Ketua Majelis Adat Sasak. Jadi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu bersama kita. Nah, sedikit ini Pak, langsung kita wawancara Bapak. Ini kan Majelis Adat ini sudah terbentuk sekitar tahun 80-an. Berganti personil. Nah, sampai sekarang ini adat Sasak ini memang tergerus oleh waktu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Majelis Adat Sasak sendiri ke depannya untuk mempertahankan adat Sasak, atau mungkin bisa seperti balik kedua pariwisata bisa muncul dengan adat-adat seperti apa?
kalau kita hitung-hitungan secara umum, saya kira adat Sasak ini ada yang tergerus sedikit, tapi sebagian besar masih eksis. Nah, itu terbukti dengan masuknya NTB sebagai ranking 5 pada indeks kebudayaan nasional. Ya, 4 di atasnya daerah lain, kita nomor 5. Nah, ini antara lain indikator yang dilihat, yang diukur itu seberapa besar adat budaya itu bisa menghidupi ekonomi kreatif, seberapa besar itu berlangsung di tengah masyarakat, dipertahankan, dan seterusnya banyak hal. Dan terbukti kita ini masih melaksanakan ya. Kami menduga bahwa ada andil adat Sasak juga di dalam membentuk indeks pembangunan kebudayaan menjadi ranking 5 itu. Mau besar mau kecil, ada andil itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan ini untuk terus menaikkan Sasak? Ya, nah sementara penduduk Lombok ini pernah sebagai penyumbang migrasi keluar ya. Ada orang Lombok ini ada yang migrasi keluar, ada juga yang masuk. Yang migrasi keluar ini disponsori oleh pemerintah dan membuat orang Sasak ini tersebar di semua daerah. Ya. Nah, ini ada pada generasi ketiga sejak mereka pertama kali migrasi dulu. Ya. Saya menggunakan istilah migrasi karena ada yang disponsori oleh pemerintah, ada juga yang swadaya. Nah, mereka kembali ya, generasi ketiga ini kembali mau berkumpul mereka. Ada semangat untuk mereka berkumpul bersama, mempunyai tujuan bersama. Itu yang akan mereka berkumpul. Ya, selama 3 hari mereka di sini dan dia kemarin bila hari itu mencari majelis adat Sasak dan kita bilang kesinilah ke majelis adat Sasak Anda akan pulang. Jadi mereka akan berkongres, mereka membentuk organisasi namanya ASLI, Aliansi Sasak Lombok Indonesia, tersebar. Jadi melalui ASLI ini sebagai wadah ya? Wadah untuk mempersatukan. Ya boleh kita berjauhan secara fisik, tapi kita manfaatkan sarana teknologi. Mereka juga akan membuat platform yang berguna untuk kepentingan sosial budaya, juga untuk kepentingan ekonomi. Asliku nama aplikasi. Ya. Apa harapan sedikit kepada teman-teman adat Sasak? Kita berharap untuk mendukung asli ini, ya, diaspora yang ada di luar. Hadirnya organisasi-organisasi lain? Silakan ya, siapapun yang mau membuat organisasi yang berbasis kebudayaan, kita dukung semua. Semakin banyak orang yang peduli pada kebudayaan, adat istiadat, itu semakin bagus. Terima kasih Pak Lalu. Baik. Terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat.